Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dengan saya Yohana Kristinawati, guru MTS Wakit Hasim Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi seni budaya kelas 7 semester ganjil dengan materi seni rupa. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita membaca doa sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu membahas seni rupa, di mana seni rupa kelas 7 ini membahas tentang menggambar flora, fauna, alam benda, serta menggambar ragam hias. Bagaimana langkah-langkah kalian dalam menggambar tersebut? Marilah kita saksikan video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Yohana Kristinawati, guru MTS Wakit Hasim Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu memberikan materi seni budaya kelas 7 semester ganjil. Materi seni budaya kelas 7 semester ganjil yaitu seni rupa, di mana seni rupa ini meliputi menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias. Dengan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran, marilah kita memasuki materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan, teknik, dan alat dalam wujud dua dimensi yang memiliki nilai artistik atau indah dengan menggunakan garis dan warna. Di mana objek menggambar itu adalah objek yang digunakan oleh pelukis atau sebagai contoh atau sebagai model dalam lukisannya, di mana objek ini meliputi flora yaitu tumbuhan, fauna hewan, dan alam benda. Sekarang kita memasuki gambar binatang. Gambar binatang ini termasuk sebagai objek fauna, di mana menggambar binatang prinsipnya sama dengan menggambar manusia, yaitu memperhatikan proporsi dan anatomi. Kemudian gambar tumbuhan. Tumbuhan memiliki beraneka ragam sesuai dengan jenisnya. Menggambar tumbuhan disesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila fungsinya hanya sebagai keindahan, maka cukup kesannya saja yang digambar.
Apabila gambar tersebut ilustrasi buku ilmu pengetahuan, maka dibuat secermat mungkin agar dapat mendekati bentuk yang sebenarnya, sehingga perlu diadakan pengamatan secara mendetail. Selanjutnya adalah gambar alam benda. Banyak sekali objek alam benda yang ada di sekitar kita, seperti meja, kursi, gelas, dan lain-lain. Pada saat menggambar alam benda, terdapat beberapa teknik agar terkesan gambar tersebut seperti nyata atau yang disebut dengan 3 dimensi. Selanjutnya adalah komposisi. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Gambar bentuk yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Kita bahas terlebih dahulu keseimbangan atau balance, di mana keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antar bagiannya, artinya tidak terkesan berat sebelah di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Selanjutnya adalah kesatuan atau unity. Adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian gambar-gambar yang tidak terkesan terbelah. Selanjutnya adalah irama. Adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan ritmisnya akan terasa indah, lain dengan gambar yang acak-acakan dan tidak jelas pengaturan objeknya. Yang D atau selanjutnya adalah keselarasan atau harmoni. Adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau benda yang satu benda dengan benda yang lain yang dipadukan. Selanjutnya adalah teknik menggambar. Ditinjau dari jenis benda yang digambar, itu membentuk 3 dimensi, itu terdiri atas 3 jenis. Apabila kalian menggambar 3 dimensi, itu terdiri dari 3 jenis, yaitu A. Benda kubistis. Adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangunan kubus atau balok, misalnya meja, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah benda silindris. Adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips, misalnya botol dan gelas. Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda yang bentuk-bentuknya tidak beraturan, misalnya buah-buahan, pepohonan, atau benda-benda lainnya. Selanjutnya adalah teknik menggambar flora. Teknik menggambar bunga akan memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunganya. Langkah yang pertama yaitu memilih benda yang akan kalian gambar dengan menentukan sudut pandang yang baik. Kedua, mentransformasikan bentuk 3 dimensi ke atas bidang 2 dimensi yang diwakili dengan garis dan unsur lainnya. 3, menjadikan sifat 3 dimensi terhadap benda yang digambar dengan menerapkan prinsip perspektif, di mana perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Keempat, memberikan unsur warna, gelap terang, dan mentransformasikan karakter benda yang digambar sehingga benda akan tampak lebih nyata. Selanjutnya adalah teknik menggambar fauna.
Teknik menggambar fauna dari berbagai arah itu berbeda, tentu juga memiliki perbedaan yang sangat tajam. Gambar fauna bisa dimulai dari sketsa dari kepala, kemudian berlanjut menggambar badan, kaki, sayap atau ekornya. Gambar dengan bentuk geometris akan membantu dalam membuat gambar lebih mudah. Sementara pemberian unsur seni rupa seperti warna dan gelap terang sama seperti saat menggambar flora. Coba perhatikan teknik menggambar fauna di bawah ini. Nah, ini perhatikan. Yang pertama adalah kita menggambar fauna ikan. Kemudian kita gambar badannya dulu, kemudian kita gambar sama ekornya, kasih mata, dan selanjutnya kita memberi pewarnaan. Selanjutnya adalah teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda terdiri atas benda-benda buatan manusia seperti kendi, cangkir, dan lain-lain. Dan benda sudah terbentuk dari alam seperti batu, kayu, air, dan awan. Adapun bentuk alam benda yaitu sebagai berikut: kubistis, silindris, dan bebas. Selanjutnya adalah teknik arsir. Teknik arsir ini adalah teknik dalam memberikan gelap terang. Teknik arsir ini dibuat untuk memberikan gelap terang dengan cara menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, gradasi, atau kesan dimensi. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Seperti ini di sini yang ini Ibu tunjukkan ini adalah gradasi gelap terang dengan teknik arsir yang digores-goreskan. Dengan semakin rapatnya kalian menorehkan pensil, maka semakin gelap jugalah hasilnya. Yang kedua adalah teknik menggambar perspektif. Teknik ini digunakan untuk tujuan benda yang digambar dengan wajar sesuai dengan pandangan mata kita. Biasanya penggunaannya peletakan garis horizontal, letak benda, dan jumlah titik hilang. Hasil dari teknik ini akan menghasilkan gambar 3 dimensi yang sesuai dengan pandangan mata. Kalian dapat memperhatikan gambar gedung di samping ini. Nah, dari ukuran ini dibuat dari ukuran yang tinggi. Kemudian di bagian depan lalu kian mengecil di bagian belakang. Ini yang tinggi itu ada di bagian depan. Kemudian semakin lama ke belakang maka dia semakin jauh atau semakin mengecil. Sekarang adalah teknik menggambar siluet atau blok. Siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Juga banyak dikenal sebagai teknik menggambar bayangan. Teknik ini menggunakan satu warna hitam untuk menutup objek gambar sehingga terbentuklah perwujudan karakter pada objek. Misalnya kita menggambar bentuk objek, kemudian bentuk diwarnai semua atau diblok warna sehingga detail objek hilang, tampak seperti bayang-bayang. Namun dengan syarat yakni 2 warna. Warna pertama sebagai background dan warna kedua sebagai warna yang akan diblok atau warna utama. Misalnya menggunakan warna hitam atau putih seperti contoh ini.
Nah, coba perhatikan. Ini menggunakan teknik blok. Ini warna utamanya di burung ini dikasih warna hitam, di blok warna hitam. Dan yang kedua adalah warna putih backgroundnya. Selanjutnya adalah teknik dusel atau gosok. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara digosok-gosokkan sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang biasa digunakan pensil, krayon, atau konte. Biasanya teknik ini bisa menggunakan bantuan kapas atau gulungan kertas. Teknik ini teknik yang cukup sulit dan memerlukan latihan berulang kali untuk menghasilkan gambar yang baik. Karena pada teknik ini kita sama artinya dengan menciptakan gradasi warna yang halus. Struk atau garis akan dihilangkan atau dihaluskan dengan cara digosok-gosokkan atau yang disebut dengan dusel. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini adalah teknik gosok. Gradasi warnanya diperhatikan. Dengan semakin gosoknya dan semakin banyak, maka akan semakin gelap hasilnya. Selanjutnya adalah teknik menggambar linier. Teknik linier sudah terlihat dari namanya yang berarti garis. Teknik ini menggunakan garis lurus atau garis lengkung untuk membentuk suatu gambar. Kesan gelap terang diciptakan dengan teknik ini adalah menggunakan banyak dan rapatnya kumpulan garis dalam satu area atau wilayah gambar. Coba perhatikan contoh ini. Nah, ini adalah menggunakan garis lengkung. Nah, ini. Selanjutnya adalah teknik pointillis. Ingat, teknik pointillis adalah cara menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Perhatikan contoh gambar ini di samping ini. Nah, ini adalah teknik pointillis. Dititik-titikkan sehingga membentuk suatu objek gambar. Di samping itu, teknik pointillis juga dapat digunakan untuk menentukan gelap terang. Hampir sama prosesnya dengan teknik arsir. Kalau teknik arsir itu dengan cara digores-goreskan garis dengan posisi pensil rebah. Kalau pointillis itu pensilnya dititik-titikkan. Dengan semakin rapatnya titik-titik, maka semakin gelap juga benda yang kita beri titik-titik tersebut. Selanjutnya adalah menggambar dengan teknik akuarel. Teknik akuarel itu adalah teknik sapuan basah, di mana menggunakan bahan campuran air dan dioleskan pada kertas atau kain atau bidang lain. Perhatikan contoh gambar teknik akuarel. Dan hasil dari teknik akuarel adalah hasilnya pewarnaannya transparan. Nah, seperti ini. Ini hasilnya warnanya adalah transparan. Selanjutnya adalah alat dan media. Alat gambar itu meliputi pensil, spidol, pena, ballpoint, kemudian pensil gambar, cat air atau watercolor, kemudian cat minyak atau minyak oil, di mana karakter pada cat minyak ini menggunakan minyak sebagai bahan pengencernya, sehingga yang dihasilkan adalah tebal dan pekat. Kemudian cat poster memiliki kemiripan dengan cat air, tetapi lebih padat dan lebih pekat. Selanjutnya adalah cat akrilik, merupakan jenis pewarna dengan campuran air yang memiliki tingkat kecemerlangan tinggi. Selain dapat dicampur dengan air, cat akrilik juga dapat
digunakan dengan campuran minyak khusus pada tubenya. Selanjutnya adalah cat semprot. Adalah jenis pewarna yang disemprotkan pada gambar di mana menggunakan teknik airbrush yang memerlukan pengalaman dan ketelitian yang tinggi dalam pekerjaannya. Selanjutnya adalah alat dan media adalah media gambarnya. Media gambar itu sangat beragam. Sebenarnya menggambar dapat dilakukan pada bahan apa saja dengan asalkan permukaannya datar. Namun media yang lazim digunakan berupa kertas kalkir, plastik, karton, kain, kanvas, kayu tipis maupun bahan sintetis. Sekarang alat bantu. Supaya dapat menggambar dengan baik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini digunakan untuk menunjang dalam kegiatan menggambar, sehingga tidak harus mutlak ada. Peralatan yang umum digunakan kapas atau tisu, jangka, gunting, dan lain-lain. Selain itu, untuk menggambar khusus seperti menggambar teknik, diperlukan meja gambar, mistar gambar, atau mistar gambar teknik, dan peralatan penunjang lainnya. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Marilah kerjakan tugas. Tugas yang pertama yaitu gambarlah flora fauna atau benda alam menggunakan salah satu teknik menggambar bentuk di atas. Misalnya kamu menggambar cangkir atau gelas dengan menggunakan teknik gelap terang, yaitu dengan teknik arsir atau menggunakan teknik pointillis atau menggunakan teknik dusel. Terserah kalian yang bagaimana menurut kalian paling mudah dikerjakan. Selanjutnya adalah soal kedua, buatlah ragam hias dengan pola batik pada kertas gambar dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bagaimana kalian dapat membuat pola ragam hias? Marilah kita ikuti materi selanjutnya. Menggambar ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan karya seni rupa yang berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias, di mana faktor lingkungan alam, flora dan fauna serta budaya masing-masing daerah itu biasanya mengandung makna spiritual. Ragam hias muncul dalam bentuk-bentuk dasar yang sama, namun dengan variasi yang khas menonjolkan masing-masing daerah. Ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan, dengan penyederhanaan bentuk objek yang menjadi sumbernya, dengan pertimbangan keindahan, di mana ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Ragam hias selain berfungsi sebagai media untuk memperindah atau menghiasi suatu benda sehingga memiliki nilai tambah estetika pada benda tersebut, juga memiliki fungsi. Fungsinya adalah sebagai berikut. Ragam hias murni, yaitu yang hanya berfungsi untuk memberikan nilai tambah estetika pada benda tersebut dan tidak berhubungan dengan nilai fungsi benda tersebut. Yang kedua adalah ragam hias simbolis, yaitu ragam hias selain berfungsi memperindah juga memiliki makna tertentu
yang bersumber dari adat istiadat, agama, maupun sistem sosial yang harus ditaati norma-normanya untuk menghindari salah pengertian bagi pengguna ragam hias tersebut. Contohnya adalah kaligrafi, ragam hias swastika, dan lain-lain. Selanjutnya adalah motif ragam hias. Motif ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animal atau hewan, dan figural atau manusia, serta bentuk geometris, di mana ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau digayakan yang meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk atau deformasi. Selanjutnya adalah ragam hias flora. Ragam hias flora itu adalah ragam hias menggunakan bentuk tumbuhan sebagai motifnya. Penggambarannya dilakukan dengan berbagai cara, baik secara natural maupun disterilisasi. Selanjutnya adalah ragam hias fauna. Ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif ragam hias yang dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang yang biasanya digabungkan dengan motif lainnya. Misalnya digabungkan dengan vegetal atau geometri, atau digabungkan dengan flora. Nah, ini adalah contoh motif flora. Nah, ini adalah gajah atau fauna, kemudian digabungkan dengan flora. Nah, ini juga adalah contoh burung campuran flora dan fauna pada media kayu dengan teknik ukir, di mana ini merupakan ciri khas dari corak Bali. Selanjutnya adalah ragam hias geometris. Ragam hias geometris adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris sudah ada sejak zaman prasejarah. Perkembangan geometris berawal dari bentuk titik-titik garis, kemudian bidang yang berulang-ulang. Coba perhatikan contoh ini. Ini adalah contoh ragam geometris. Nah, kemudian adalah ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Ragam hias figuratif ini berbeda. Meskipun objeknya manusia, dia mendapatkan penggayaan bentuk sehingga tanpa melihat atau tidak menggunakan teknik proporsi dan anatomi pada manusia, di mana proporsi adalah perbandingan bagian-bagian dari tubuh manusia yang akan digambar. Sedangkan anatomi adalah hubungan bagian-bagian tubuh yang akan digambar tanpa melihat anatomi dan proporsinya, sehingga hanya berbentuk manusia tapi digayakan. Coba perhatikan contoh di samping ini. Nah, ini berbentuk manusia, ada matanya, tetapi ini ada seperti belalai-belalainya. Mana ada manusia seperti ini. Nah, itu berarti digayakan bentuknya, tetapi tetap bentuk manusia objeknya.
Selanjutnya adalah pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, kemudian garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias yang tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Coba perhatikan pola ragam hias sebagai berikut. Pola simetris. Pola ini terbentuk dari susunan motif ragam hias yang mempunyai keseimbangan dan bentuk yang sama dalam suatu susunan. Pola simetris menggambarkan dua bagian yang sama dalam suatu susunannya. Sedangkan asimetris itu meletakkan fokusnya di tengah-tengah sehingga bagian kiri dan kanan sama kuat. Komposisi simetris memberikan kesan formal, beraturan, dan statis. Selanjutnya adalah pola asimetris. Pola yang terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang, namun masih terlihat proporsi, perbandingan, komposisi, dan kesatuan yang harmoni. Pola asimetris meletakkan fokusnya di tengah-tengah, dan paduan unsur di bagian kiri tidak sama dengan bagian kanan, tetapi tetap memancarkan keseimbangan. Komposisi asimetris memberikan kesan beraturan yang bervariasi dan karenanya tidak formal atau serta lebih dinamis. Coba perhatikan contoh seperti ini. Contoh gambar. Sekarang kita memasuki pola ragam hias tepi. Pola ragam hias tepi bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya dan digunakan untuk menghias bagian tepi pada bahan tertentu. Coba perhatikan contoh berikut ini, pola ragam hias tepi. Nah, ini yang digambar adalah bagian tepinya. Ini bagian tepi-tepi. Lah, kemudian ragam hias menyudut. Pola ragam hias menyudut membentuk pola segitiga pada umumnya memiliki bentuk ragam hias yang berbeda disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Nah, perhatikan. Nah, ini biasanya bisa kalian praktekkan pada melukis di kain atau jilbab. Kemudian pola ragam hias gabungan. Pola ragam hias memusatkan bentuk coraknya berdiri sendiri. Pola ragam hias ini gabungan dari beberapa ragam hias dan membentuk ragam hias baru. Coba perhatikan. Nah, ini adalah gabungan dari ragam hias flora. Ini ada di tengah-tengah adalah flora, dan ini ragam hias fauna. Nah, itu kalau gabungan dari dua pola ragam hias. Sekarang pola ragam hias beraturan. Ragam hias yang terbentuk dari bidang dan corak yang sama, susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Nah, seperti ini. Ini adalah pengulangan ragam hias. Bentuknya beraturan. Nah, nanti kalian bisa membuat ragam hias. Biasanya ini dipraktekkan pada pola batik. Tadi kan ada soal tentang membuat batik. Kalian bisa melihat contoh batik dengan pola ragam hias yang beraturan. Sekarang kita memasuki ragam hias tidak beraturan polanya. Ragam hias yang tidak beraturan merupakan sebaran dari beberapa motif yang berbeda
dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Nah, ini coba perhatikan contoh ini. Nah, ini adalah tidak beraturan, tidak seimbang, tidak mengikuti pola proporsi, perbandingan, komposisi. Nah, ini adalah gabungan dari simetris, coba perhatikan. Kemudian ini disebut dengan gambar yang asimetris. Kemudian ini adalah pola yang tidak beraturan. Ini adalah yang pola tepi. Yang ini adalah yang pola beraturan. Yang ini adalah gabungan dari geometris dan flora. Kemudian ini adalah contoh gambar apabila pola yang menyudut. Nah, sekarang kita memasuki pada media dan prosedur menggambar ragam hias. Media itu merupakan bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Sedangkan bahan adalah material yang digunakan untuk membuat suatu produk. Dan bahan ini biasanya material yang habis digunakan. Sedangkan alat adalah perkakas untuk membuat suatu produk. Kemudian teknik adalah cara-cara yang digunakan dalam membuat suatu produk. Sekarang kita memasuki bahan dan alat menggambar ragam hias. Bahan yang digunakan untuk membuat ragam hias ada dua, yaitu bidang gambar dan pewarna. Bahan bidang gambar meliputi kertas gambar, kain, kanvas, kaca triplek, dan tembok. Bahan pewarna meliputi pensil gambar, pensil warna, pastel, krayon, cat, serta alat yang digunakan meliputi mistar, jangka, kuas, dan palet. Sekarang kita memasuki teknik menggambar ragam hias. Teknik ini ada dua, yaitu teknik mistar dan teknik manual. Kita bahas teknik mistar terlebih dahulu. Teknik mistar adalah menggambar ragam hias dengan menggunakan alat bantu mistar atau penggaris dan jangka. Penggunaan alat mistar dan jangka ini bersifat mutlak karena hasil gambar harus benar-benar lurus dan lengkung dan bidangnya beraturan. Contohnya adalah kalian menggambar segitiga, menggambar persegi, menggambar lingkaran, dan elips. Teknik kedua adalah teknik manual. Pada teknik manual dapat menggunakan beberapa teknik antara lain: 1. Teknik linier dengan cara menggoreskan pensil atau pena sehingga menghasilkan garis-garis. Yang kedua adalah teknik arsir, dibuat dengan cara menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang sehingga menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Ketiga adalah dusel. Dusel ini teknik menggambar dengan cara menggosok-gosokkan sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Keempat, pointilis. Ingat seperti yang pada awal pembelajaran tadi, pointilis yaitu menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek. Kelima, akuarel, yaitu menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Keenam adalah plakat, di mana cara menggambar dengan menyapukan pewarna yang menghasilkan sapuan warna yang pekat. Bagaimana sekarang kita memasuki prosedur menggambar ragam hias. Yang pertama adalah kalian wajib menyiapkan bahan dan alat. Kedua, menentukan tema ragam hias, misalnya tema fauna, flora, alam, dan benda.
Ketiga, menentukan teknik menggambar. Bisa dipilih teknik manual atau teknik instar. Keempat, menentukan bidang ragam hias. Misalnya bentuk-bentuk yang dapat dipilih antara lain segitiga, lingkaran, atau bidang yang dikehendaki. Kelima, membuat sketsa ragam hias. Dapat dibuat dengan pensil berupa garis-garis tipis yang membentuk sesuai keinginan. Biasanya ini sketsa kita buat dengan menggunakan pensil, sehingga kalau salah kita bisa dengan mudah menghapusnya. Keenam, mewarnai ragam hias. Jika sketsa selesai, dapat dilanjutkan dengan mewarnai dengan warna yang dipilih, dengan cara dari warna yang muda menuju warna yang lebih tua. Apabila kalian tidak mempunyai cat warna, kalian bisa menggunakan teknik dusel ataupun dengan cara teknik linier, sehingga terjadi gradasi gelap terang. Ketujuh, yaitu penyelesaian gambar, adalah penyempurnaan gambar ragam hias yang dibuat. Demikianlah anak-anakku, sudah cukup jelas materi yang telah Ibu sampaikan kali ini. Ada pertanyaan? Kalau sudah cukup jelas, jangan lupa kerjakan tugas dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak materi yang telah Ibu sampaikan kali ini? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, jangan lupa kerjakan tugas ya. Dengan kalian mengerjakan tugas, kalian akan bisa menggambar flora fauna alam benda dan menggambar ragam hias. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana alladzi yanfa'una wajibna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.